Ini dua masjid istimewa. Apa sebab? Allah sebutkan redaksinya, namanya ini masjid Allah sebutkan. Allah sebutkan ya. Nah, berarti ini dua tempat istimewa. Di antara keistimewaannya yang pertama, ini pertama kali dibangun kalau dari bangsa manusia, Nabi Adam membangun ini Masjidil Haram. Masjidil Aqsa pun dibangun pertama kali oleh Nabi Adam. Ini istimewanya. Ini pertama. Nabi Adam bangun Masjidil Haram dulu. Ka'bah itu ya. Ka'bah itu maksudnya. Nah, di mana pondasinya itu yang memang Allah sudah wudi alinnas, memang Allah tancapkan itu untuk manusia. Lalu Nabi Adam membangun itu. Jarak 40 tahun setelah itu Masjidil Haram, Ka'bah itu maksudnya, itu dibangun. Habis itu Nabi Adam membangun Masjid Aqsa. Itu jarak 40 tahun jaraknya. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, masjid apa yang pertama dibangun di muka bumi ini? Nabi bilang Masjidil Haram. Terus yang kedua masjid apa? Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan itu? 40 tahun. Jadi kalau ditanya, Masjidil Haram yang bangun siapa? Ka'bah yang bangun siapa? Nabi Adam. Pertama kali. Aqsa yang bangun siapa? Nabi Adam. Pertama kali. Nabi Adam dengan anaknya yang bernama Nabiullah Syith alaihissalam. Lalu perjalanan berikutnya zaman Nabi Nuh itu terjadi banjir bandang, runtuh ya, tinggal pondasinya saja yang disebut Bakkah. Ada istilahnya Bakkah, ada istilahnya Makkah. Bakkah itu ya Ka'bah itu Bakkah namanya. Kalau Makkah yaitu kota Makkah itu secara keseluruhan itu Makkah. Makkatul Mukarramah. Nah, itu secara keseluruhan. Ardul Haram itu ya. Bakkah itu Ka'bah itu sendiri. Rusak itu. Nah, lalu direnovasi ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tinggalnya di Palestina, di Masjidil Aqsa itu. Di area sana Nabi Ibrahim tinggal itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dengan istri yang bernama Hajar. Disuruhlah hijrah atas izin perintah Allah, disuruh untuk tinggal di Bakkah. Itu pondasinya hilang itu. Tertutup. Lalu setelah Nabi Ismail agak besar, kemudian kisah penyembelihannya itu lalu digagalkan. Setelah agak dewasa sedikit, diajaklah membangun Ka'bah, membangun ulang. Itu pondasinya sudah ada itu. Pondasinya itu sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi Ka'bah itu dibangun itu. Setelah dibangun rampung pembangunannya, lalu Nabi Ibrahim sholat 1000 rakaat di pojok pertama. Itu bentuknya kan kotak itu ya, kotak itu. Pojok pertama, pojok kedua 1000, pojok ketiga 1000, pojok keempat 1000. 4000 rakaat. Tasyakuran atas sudah didirikannya bangunan yang namanya Ka'bah itu. Maka Allah bilang, wahai Ibrahim, wah, hebat betul ibadahmu. 4000 rakaat tidak nanggung-nanggung. Ada orang mampu sholat di sini 4000 rakaat ya. Mampu sholat 4000 rakaat. Apalagi habis bangun rumah. Lalu sholat di dalam rumahnya 4000 rakaat. Kayaknya belum ada. Belum ada itu selain Nabi Ibrahim. Lalu Allah bilang, Ibrahim, itu amalmu hebat betul.
Cuman perlu kamu tahu bahwa engkau bersedekah 1 suap itu lebih afdol dari engkau sholat di sini 4.000 rakaat. Bersedekah 1 suap nasi itu lebih afdol daripada engkau sholat 4.000 rakaat. Kok bisa sholat sama sedekah kalah nilainya sholat? Sholat sunnah maksudnya. Kalau sholat wajib ya tetap paling atas, peringkatnya paling atas. Tapi kalau sholat sunnah dengan sedekah kalah itu sholat sunnah. 1 suap banding 4.000. Keutamannya begitu. Kalau sedekah ini kita bantu orang lain, itu masalahnya. Ada hakul adam. Kalau sholat ini kan kita sama Allah saja langsung. Itu urusan kita sendiri. Tapi kalau sedekah membantu, itu kita ada kaitan dengan orang lain, maka double pahalanya. Jadi ini yang perlu dicatat baik-baik. Ya, tapi semua afdal. Baik. Sedangkan Masjidil Aqsa itu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, setelah itu Nabi Yakub merenovasi, dibaguskan, kemudian Nabi Daud, disempurnakan Nabi Sulaiman, disempurnakan oleh Nabi Sulaiman. Dan kemudian setelah Nabi Sulaiman tentu dikuasai Yahudi, setelah Yahudi kemudian sampai masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, itu Masjidil Aqsa diambil alih. Diambil alih itu. Setelah zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Islam menyebar, lalu terjadilah pergolakan, peperangan antara Romawi dan kaum muslimin. Kalah, diambil alih lagi oleh bangsa Romawi. Setelah itu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi direbut kembali itu. Begitu kisahnya. Setelah itu runtuhnya khilafah Utsmaniyah, direbut lagi oleh mereka. Direbut lagi itu. Nah, sampai sekarang tuh jadi rebutan terus ya. Sampai sekarang jadi rebutan terus. Artinya itu milik daripada Allah, yang Allah pernah nurunkan itu Yahudi, Nasrani, kemudian yang terakhir kaum muslimin ini. Ya semua ajaran tauhid, cuman Yahudi melenceng, Nasrani melenceng, umat Islam yang membawa agama Islam ini. Artinya karena sebab itu jadi rebutan jadinya. Maka karena Allah sebut ini nama dua Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini berarti ada keterkaitan. Kalau bicara fadilah, sebelum nanti kita bahas lanjutannya, bicara fadilah, bahwa Masjidil Haram itu yang sudah berangkat ke sana tentunya menjadi satu keutamaan. Kalau kita ngaji, baca Quran, sholat, etikaf, sedekah, atau ya semua amalan di area tersebut, itu kelipatan pahalanya itu 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Mau apapun ibadah kebaikan yang dilakukan di sana, 100.000 kali lipat. Makanya karena begitu banyak kelipatan-kelipatan pahalanya, semua orang Islam itu sebenarnya yang paham pengen dia. Saya nengok itu ada orang awam sekali orang awam ini maksudnya ya tidak ngerti agama dia, cuman mungkin karena kangen, tapi dia banyak uang. Saya lihat 2 bulan sekali, 3 bulan berangkat dia ke sana. Bahkan yang lebih top lagi, dia bukan hanya sendiri dia berangkat, anak-anak yatim dia berangkatkan 20 anak, 30 anak itu. Memang banyak uangnya dia itu. Cuman satu keberuntungan, ketika ditanya, Pak Haji kok bolak-balik sih? Ya saya kangen saja. Saya kangen saja berangkat ke sini. Apalagi pahalanya begitu besar. Kalau lah mungkin ini saya kumpulkan banyak-banyak terus habis, bukan properti. Orang properti. Kalau ini habis, kemudian saya belum sempat, ya kan sia-sia. Tidak ada faedahnya, tidak saya bawa ke akhirat juga, maka saya gunakan sebaik-baik. Tiap 2-3 bulan berangkat. Ya.
Tapi memang bagus begitu daripada kita tinggal di sana. Kalau tinggal di sana tidak bisa menjaga kehormatan Baitullahil Haram, berat juga itu. Karena dosa berlipat-lipat, pahala berlipat-lipat juga. Enak kita tinggal di sini, ada uang berangkat sana. Ibadah, kumpuli ibadah, pahala banyak, pulang bawa keberuntungan, pahala yang banyak. 1.000 kali, 100.000 kali, 100.000 kali lipat. Itu keutamaan di sana. Kalau kita mau bandingkan sholat di masjid apa namanya? Al-Munawwarah, Masjid Al-Munawwarah gitu. Ayo. Iya, tidak usahlah 100.000 ya. Orang sholat apa? Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya ya sudah kadang lewat ya. Ya nanti maghrib bisa jamaah, subuh belum tentu. Kan begitu. Tapi seandainya bisa dari habis isya sampai subuh 100.000 rakaat sholat di sini. Itu belum bisa ngalahkan kita 1 rakaat di sana. 1 rakaat di sana ya. 1 rakaat sama kelipatan 100.000 rakaat. Itu afdolnya itu di Mekah itu. Maka orang kalau sudah sempat di sana, kemudian dia ibadah, memang ada kangen di sana ya. Dan Allah buat begitu, memang itu tempat itu. Nah, mudah-mudahan yang belum, Allah kasih berangkat ke sana ya. Nah, sebelum meninggal dunia, mudah-mudahan Allah kasih berangkat. Cuman kalau kita bisa program, saya mau meninggal nanti umur 50-60 saja gitu ya. Nah, sebelum itu saya berangkat. Nah, itu kalau bisa diprogram. Kalau tiba-tiba besok mati, kan tidak tahu ya. Tiba-tiba seminggu lagi mati, ya tidak tahu gitu. Baik. Kalau Masjidil Aqsa itu 500 kali lipat. Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Sholat di sini 500 rakaat, 500 rakaat. Di Masjidil Aqsa 1 rakaat saja. Maka lebih afdal Masjidil Aqsa. Itu keutamaan Masjidil Aqsa. Kemudian Masjid Nabawi 1.000 rakaat. Bukan sholatnya saja, sekali lagi. Yang ngajinya, sodakohnya, kemudian juga berzikirnya, tasbihnya, istighfarnya, semua walhasil ya. Sholat berjamaahnya, semua berlipat-lipat. Semua berlipat-lipat. Dan itu bukan di area masjid saja, pokoknya di Ardul Haram. Ardul Haram itu. Mau di hotelnya, dimanapun di area itu ya. Itu keutamaannya. Besok di akhirat, itu Ka'bah itu akan digiring oleh malaikat, dan semua orang yang pernah nyentuh dia, pernah nyium dia, itu bergelantungan nanti bareng-bareng dalam surga. Itu keutamaannya. Baik. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami kasih berkah itu di Masjidil Aqsa. Kami kasih berkah. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan, kami tunjukkan tanda-tanda keagungan kami. Innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Di dalam perjalanan ini, kemudian Nabi mampir-mampir itu. Start Masjidil Haram, mampir di Baitul Maqdis, mampir di Bukit Tursina, mampir di Bethlehem, kemudian mampir di Madinah, Turbah Thaibah waktu itu ya, Turbatut Thaibah. Kemudian sampai di Baitul Maqdis. Sampai di sana, sholatlah Nabi Muhammad. Buruknya diikat, ditaruh di mana para nabi-nabi itu ngikat kendaraannya. Diikatlah di sana. Setelah diikat, kemudian sholat. Ngimami semua ruh para anbiya dan malaikat-malaikat. Nabi Muhammad yang ngimami. Setelah Nabi ngimami sholat, habis itu siap berangkat menuju ke Sidratul Muntaha. Menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, tapi sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'utiya bi'ina bisalat ina'in.
Nabi itu dikasih 3 wadah gelas. Yang pertama disodorkan, rupanya isinya madu. Ini belum berangkat ini ya, belum naik. Rupanya dikasih madu, diminum sama Rasulullah madu. Kemudian setelah diminum dikasih lagi susu laban. Diminumnya juga sedikit diminum oleh Rasulullah. Yang ketiga dikasih khamr. Ya, sejenis minuman keras ya, khamr. Ya, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan yang namanya khamr. Mau itu arak, mau arak apa? Arak beras ataupun arak api orang bilang ya, ataupun arak apalah pokoknya jenis-jenis arak lah itu ya. Semua yang memabukkan walhasil itu namanya khamr. Semua yang memabukkan namanya khamr. Dan 1 tetes orang minum khamr maka sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. 40 hari itu akan di dalam perutnya. Kalau dia mati sudah minum dia mati. Mata ka'abidil wasan. Dia mati sebagaimana penyembah berhala. Kalau dia mati ya. Habis minum khamr dia mati, belum bertobat. Mata ka'abidil wasan. Bahaya itu ya. Selama itu benda najis itu di perutnya, kok dia sholat, itu Allah alam keterima apa enggak sholatnya. Kalau meninggal dunia, maka maksud abidil wasan berarti kan tidak beriman lagi ya, musyrik kan begitu. Na'udzubillah. Karena Nabi katakan begini, la yashribu syarib hina yashrib wa huwa mu'min. Tidaklah orang minum minuman keras kok saat minum dia beriman. Tidak beriman. Dicabut imannya oleh Allah. Kok pas minum dia kondisi imannya masih ada, maka tidak mungkin. Kecuali itu lepas imannya dia. Nabi tidak mau minum itu. Nabi bilang sama Jibril, wahai Jibril, sudah kenyang saya, tidak butuh itu. Jibril bilang, asabtal fitrah ya Muhammad. Nah, engkau mendapatkan fitrah, kesucian. Kalaulah engkau minum sedikit, umatmu semua jadi pemabuk semua nanti. Kalau engkau minum sedikit, maka umatmu jadi sedikit, maka umatmu jadi umatmu semua jadi pemabuk semua nanti. Kalau engkau minum sedikit, maka umatmu jadi kalau engkau minum sedikit, maka umatmu jadi pemabuk. Amir ya, siapa? Ya. Saya ceritakan seorang anak pemabuk yang dia bunuh ibunya, dia bakar ibunya itu ya. Karena pulang-pulang sempoyongan. Lalu ibunya buat air panas untuk dia supaya mandi begitu ya. Disuruh bertobat. Nah, kamu ini kok tiap malam mabuk, tidak tobat-tobat kamu. Ini besok puasa loh, besok Ramadan. Kamu ini tidak bertobat-tobat. Karena memang mabuk ya. Mabuk itu. Akhirnya ibunya didorong begitu. Didorong, dipukulnya, dipanggang di api yang itu dibuat untuk buat air panas, air hangat. Biar anaknya mandi di sana dengan air hangat itu tadi. Rupanya apinya masih membara, dipanggang ibunya sampai mati. Apa sebab? Gara-gara mabuk ya. Kadang pas mabuk juga ngoceh tidak jelas, ditalak istrinya. Bahaya juga ya. Tidak sengaja begitu kan. Nah itu hukumnya ya jatuh, walaupun mabuk ya jatuh. Bagaimana hukum mentalak istri pas mabuk? Ya jatuh ya. Jatuh itu hukum talak itu. Maka berbahaya ya. Mabuk itu berbahaya ya. Kalau dia di dunia minum, besok di akhirat tidak bakal dikasih minum khamr. Kalau lah masuk surga dia. Di surga itu ada sungai dari khamr, sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari salju. Itu nanti minuman termasuk tempat mandi di surga itu. Kalau di dunia sudah mabuk, tidak dapat bagian. Dan Allah katakan bagaimana? Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun
itu kotor, rijis. Min amali syaitan. Orang yang dia mengkonsumsi, itu setan. Itu perbuatan setan itu ya. Fajtanibu, jauhi. Jauhi itu. Ini diantaranya. Nah, setelah Nabi dikasih minuman, lalu diterima itu madunya, susunya diterima, siaplah Nabi berangkat. Siap Nabi berangkat. Menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sebelum itu, ada tamsil ataupun gambaran-gambaran. Kurang lebih ada 12 tamsil. Kalau saya rangkum dalam kitab Tafsir At-Tabari, Tafsir Baghawi, itu beberapa hadis yang dicantumkan, itu saya rangkum semua itu. Kurang lebih ada 12. Tamsil-tamsil, gambaran kehidupan yang itu akan menimpa umatnya Nabi Muhammad. Di antaranya, Nabi itu melihat ada orang yang nyakar-nyakar mukanya, dicakar-cakar mukanya. Sudah luka-luka ini ya. Luka-luka sudah. Teriak-teriak dia tuh. Nabi bertanya, ini model apa Jibril? Kok dicakar-cakar mukanya dia? Oh, itu orang yang dia suka ngadu domba. Di dunia suka ngadu domba. Besok di akhirat dia akan cakar-cakar mukanya sendiri, buah daripada lisan yang tajam, dia ngadu-ngadu domba orang. Ya, kalau ada pengadu domba itu, walaupun diundang kiai ya, seluruh kiai dunia yang undang, ajaklah berdoa. Tapi ada orang ngadu domba, tidak dikabulkan sama Allah. Tidak dikabulkan sama Allah ya. Kalau ada orang ngadu domba itu, undang sudah, seluruh kiai undang, ajak berdoa deh. Rupanya di jamaah itu, ya anggaplah 10.000 jiwa lah kita undang. 10.000 undang sudah semua di sana, ajak berzikir berdoa, tidak bakal dikabulkan. Kalau ada pengadu domba, namam. Terus bagaimana? Ya harus bertaubat. Ini kan kisahnya Nabi Musa itu, ketika ngumpuli masyarakatnya itu, karena paceklik itu, kemarau panjang, tidak turun-turun hujan. Lalu dikumpuli semua umatnya, Nabi Musa. Di gurun Sahara dikumpuli semua. Setelah dikumpuli, sehari tidak dikabulkan doanya, 2 hari tidak dikabulkan, 3 hari tidak dikabulkan. Nabi Musa penasaran, ya Allah, kita ini sudah lama ini kumpul, kok tidak dikabul-kabulkan doa kami ini? Wahai Musa, perlu kamu tahu, bukan aku tidak ngabulkan, tapi ada satu penghalang di kaummu ini kan. Loh, apa itu? Ada di salah satu orang di kaummu ini yang suka ngadu domba. Musa marah waktu itu. Ya Allah, coba kasih tahu, tunjukkan dia siapa orangnya. Allah bilang, loh, kalau aku tunjukkan, aku berarti ngadu domba kamu juga dengan dia. Maka tidak aku tunjukkan. Nah, terus gimana ya Allah? Tidak dikabul-kabulkan ini doanya. Begini saja. Suruh semua istighfar, suruh semua bertobat. Tanpa terkecuali. Akhirnya semua diem, hening. Nabi Musa bilang, semua kalau mau dikabulkan ini doa, ayo kita bertobat. Yang melakukan kejahatan-kejahatan, bertobat semua. Akhirnya semua bertobat, turun hujan langsung. Ya, turun hujan. Cuman besok di akhirat, Allah akan buat hukumannya, dicakar-cakar mukanya sendiri. Itu di antara tamsilnya. Dalam tamsil yang lain juga ada sapi besar tuh keluar dari lubang kecil begitu ya. Sapi besar keluar dari lubang kecil. Nabi Muhammad tanya pada Jibril, Jibril apa ini? Oh, ini orang yang suka dia ngomong besar tapi nyesel. Nyesel tapi tidak bisa lagi, penyesalannya sudah terlambat. Orang sudah kadang rusak dengan omongannya dia itu. Itu bisa jadi omongan agama, bisa jadi. Bisa jadi omongan-omongan politik, bisa jadi ya. Bisa jadi obrolan-obrolan biasa, bisa jadi. Maka memang menjaga lisan itu penting, kecuali dalam kemaslahatan. Nah, kalau sembarangan aja ngomong gitu ya, nah, itu berbahaya itu.
Baik. Nabi juga ditampakkan satu kaum yang dia pukul-pukul kepalanya dengan batu besar. Setelah hancur lebur, pukul lagi, hancur lebur, pukul lagi, hancur lebur, pukul lagi, begitu ya. Nah, ditanya Jibril, apa ini model? Oh, ini umatmu yang dia malas-malasan sholat, gitu ya. Ini gambaran umatmu yang malas-malasan sholat. Dan Allah akan buat dia remuk begitu kepalanya. Ya, emang namanya sholat nih ya satu kewajiban, ya mau ndak mau, terpaksa ataupun tidak, ya harus sholat. Sibuk ataupun tidak sibuk harus sholat. Jangan sampai jadi orang Islam ndak sholat. Yang boleh ndak sholat itu satu saja, kalau sudah jadi orang gila, boleh ndak sholat. Kalau sudah jadi orang gila, boleh ndak sholat. Tapi kalau masih waras harus sholat. Itu saja boleh, satu rukhsah itu ya. Ini ngapain tidak sholat dia? Oh, dia orang gila. Sudah selesai, sudah ceritanya. Kan tidak ditanya lagi begitu ya. Ini santan punya tetangga kok tidak sholat? Oh, gila dia. Sudah selesai, sudah. Tidak ada cerita lagi. Karena uzurnya boleh tidak sholat itu satu, gila. Akalnya hilang. Boleh tidak sholat. Itu dalam ketentuan hukumnya. Maka a'dzarus shalah diantaranya anisyan, lupa, berarti kan hilang akal itu. Ataupun tidur hilang akal juga itu. Ataupun ya sudah tidak waras, kan hilang akal juga. Walhasil hilang akal, berarti boleh tidak sholat. Baik. Dan beberapa lagi tamsil-tamsil. Ada lembah yang keluar bau harum, yang keluar bau busuk, ada makan daging busuk, macam-macam lagi ya, 12 kurang lebih. Tapi tidak kita bahas panjang lebar itu. Saya mau lanjut pada perjalanan di langit. Perjalanan di langit. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad SAW diajaklah menuju ke langit dunia ini. Ini langit pertama, namanya langit dunia. Sama'ud dunia. Naik. Sampai di langit apa bisa langsung tembus masuk? Rupanya langit itu ada pintu. Fastaftaha al-bab, minta dibukakan itu. Maka kemudian dari penjaga langit itu bilang, man hadza, siapa ini? Jibril. Wa man ma'ak, sama siapa kau Jibril? Kata Muhammad. Awa qad ursila ilaihi, apa sudah diutus dia jadi nabi, jadi rasul? Naam, sudah. Dibuka pintunya. Masuklah Nabi Muhammad. Jadi pintu ini ada langitnya ada pintunya. Dan semua ruh orang beriman, ketika dia dicabut ruhnya itu, nanti dia akan melewati pintu-pintu tersebut, semuanya. Tapi kalau orang kafir, ketika dia mati, itu ruhnya mentok di langit dunia ini, tidak bisa naik. Bau busuk. Maka nanti gentayangan kemana-mana ya. Sebelum dia dibuat gentayangan begitu, dikembalikan ruhnya ke jasadnya dia, diinterogasi dulu. Ditanya, siapa Tuhanmu? Dia bilang, saya tidak tahu siapa Tuhan. Siapa nabimu? Tidak tahu siapa nabi. Siapa saudaramu? Tidak tahu siapa saudara saya. Di mana kiblatmu? Tidak tahu juga. Akhirnya malaikat menghajar dia. Dihajar habis-habisan ya. Orang kafir. Atau orang munafik begitu. Makanya dikatakan bahwa al-mu'min yuftanu fi qabrihi salasata ayyam ila sab'ati ayyam. Orang mukmin itu difitnah di kuburnya 3 hari sampai 7 hari. Orang mukmin. Imam Tawus meriwayatkan dalam syarah dalam Sahih Muslim, saya baca. Jadi kalau besok kita mati semua nih, nanti ada interogasi di sana, di kubur itu. 3 hari sampai 7 hari. Terus ditanya terus. Macam-macam sudah sana ya. Makanya Nabi bilang, sesuatu yang paling mengkhawatirkan, menakutkan itu malam pertama. Kalau bapak-bapak besok mati, nah sekarang mati, dikubur, nah malamnya itu bingung gitu ya. Bingung itu nanti.
Istri tidak ada, anak tidak ada, saudara tidak ada, kawan tidak ada, semua tidak ada. Masuk dia sendiri di sana. Bingung di sana ya. Supaya tidak bingung, punya kawan, maka 4 lakukan. 4 amal. Ingat baik-baik. Yang pertama menjaga sholat. Ini pertama. Itu jadi kawan besok dikubur ya, sholat. Makanya mau susah, mau sumpek, mau tenang, mau banyak uang, tidak ada uang, sholat. Jangan nanti pas ada uang, rajin sholat deh. Pas tidak punya uang, tidak mau sholat nanti. Nah, jangan begitu ya. Jangan begitu. Mau punya uang, tidak punya uang, mau sumpek, mau tenang, sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Yang kedua, bersodakoh. Ini kawan besok dikubur. Yang ketiga, baca Al-Quran, kawan dikubur. Yang keempat, baca tasbih. Saya baca ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. 4 rahasia ini. Jadi orang jaga sholat, sodakoh, baca Quran, baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak dia baca tasbih. Ini kawannya besok dikubur. Kawannya dikubur. Nah, jadi 1 sampai 3 hari itu diinterogasi terus sama malaikat, terus dicecer macam-macam itu. Itu kalau orang mukmin ya sampai 7 hari. Nah, makanya di waktu-waktu tersebut, nah kita ini dianjurkan buat apa? Tahlilan ya. Didoakan, ditransfer itu pahalanya supaya kebaikan-kebaikan masuk ke dia ini, mayit ini. Kalau misalnya lebih afdal lagi, sodakoh untuk mayit. Kalau uangnya banyak ya, satu kampung undang di rumah kita, kasih 50 ribuan amplopnya. Pulang kasih 50 ribuan. Atau kalau enggak, bentukkan beras, kasih beras bawa pulang. Kayaknya orang belum bisa ngamalkan ini ya. Yang banyak-banyak uang itu. Jadi sebelum dibagi warisannya itu kan hartanya mayit itu. Ya sudah itu pakai itu. Sudah belikan beras ataupun apa, atau beli sarung, sudah ini pahalanya untuk mayit, sedekah. Itu sambung itu kepada mayit itu. Kalau rupanya keluarganya orang miskin, mayitnya miskin juga tidak punya, sholat ya, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, habis baca Fatihah ayat kursi, habis itu ayat kursi sekali, Al-Hakumut Takatsur 1 kali, habis itu Qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat pertama. Habis itu naik lagi rakaat kedua. Fatihah, ayat kursi 1 kali, At-Takatsur 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali. Selesai, Assalamualaikum, berdoa. Ya Allah, Engkau tahu sholat yang saya kerjakan ini. Maka kirimkanlah pahala sholat saya ini untuk almarhum. Nah, begitu niatnya. Begitu doanya. Allah kirimkan mahkota, cahaya, dikirim di kuburnya, terang benderang itu, sampai hari kiamat. Itu kalau tidak punya uang ya. Mayitnya miskin, keluarga miskin juga, tidak bisa bersedekah. Sholat pakai. Tapi kalau misalnya sholat itu tidak bisa khusyuk, tapi banyak uang, uang kita kasih. Kalau tidak mau diuangkan, beras kita belikan. Belikan 1 ton beras begitu ya. Habis itu bagi sudah, didata yang miskin-miskin itu. Panggil sudah, diundang, pulang-pulang kasih beras 5 kiloan itu. Kira-kira bisa enggak ngamalkan? Bisa ya? Nah, ya 5 kiloan kan lumayan ya. Lumayan tuh kalau bisa diamalkan begitu. Dan sekali lagi itu masih hartanya si mayit. Nah, tapi kalau anaknya melakukan lebih baik lagi ya. Kalau orang beriman 1 sampai 3 hari sampai 7 hari baru tenang dia habis. Tapi kalau orang kafir terus sudah ya, difitnah terus sudah, dikubur itu, disiksa terus itu sampai kiamat, disiksa terus itu orang kafir. Hanya kita jadi orang beriman ini sekarang bersyukur ya, jangan sampai murtad nanti, jangan sampai murtad ya.
atau keluarga, nah, jangan sampai murtad. Nanti tiba-tiba anaknya murtad, naudzubillah ya. Nah, lihat pergaulannya ya. Jangan sampai salah bergaul nanti. Dikasih nikmat iman, lepas nikmatnya, murtad ya. Naudzubillah. Jaga betul. Bagaimana sih cara menjaga? Ya ngaji begini ini. Ada pencerahan. Makanya urusan ngaji ini jangan berpikir jauh macam-macam ya. Ngaji sudah niati ngaji, insya Allah ada manfaat. Insya Allah ada manfaat. Macam saya ngajar ya sudah tak niati ngajar. Kadang bahasa ini lepas kontrol dia, mungkin dianggap ini kok keras. Tapi sih insya Allah ada niat saya nyenggung atau keras enggak. Pokoknya ngaji saja ya. Ya, tapi kadang mungkin, oh ini kok keras sekali, ini kok. Nah, tapi saya ada niat nyenggung siapapun. Andainya ada bahasa keluar mungkin, kayaknya saya disinggung. Nah, saya tidak niat nyinggung siapa-siapa. Ya sudah ngaji saja begitu ya. Nah, hanya kalau memang itu memang berkah, Allah kasih berkah ya manfaat. Nanti akan jadi manfaat. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun akan diingat nanti itu. Baik. Maka kalau demikian, supaya kita terbebas dari kubur, siksa kubur, ini 4 ini, amalan ini. Apa tadi yang pertama? Sholat. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, tasbih ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak itu. Banyak-banyak itu sudah ya. Nah, baik. Jadi kelanjutan daripada kisah ini, Nabi SAW berangkat ke langit dunia ini. Setelah dibuka itu pintu langit dunia, maka kemudian Nabi melihat ada seorang yang sempurna, penciptaan sempurna. Lalu Nabi memandangi itu ya. Orang itu dipandangi terus. Cuman Nabi penasaran, heran. Ketika nengok ke kanan kok bahagia begitu, bukan main. Ada pintu yang keluar harum dari pintu tersebut. Bahagia betul ini. Tapi nengok ke kiri kok susah begitu, sumpek. Ada pintu yang tembus bau busuk. Akhirnya Nabi ya ndak serantanan tanya sama Jibril. Man hadza Jibril? Siapa ini? Oh, ini adalah Nabi Adam. Abul Bashar, bapaknya manusia ini. Maka kemudian Nabi menyampaikan salam kepada Nabi Adam. Nabi Adam menyambut, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang Nabi yang baik, anak yang baik. Secara zahir nasab itu bahwa Nabi Adam itu kan yang pertama, kemudian turun-temurun lahirnya Nabi Muhammad dari sulbi yang thahirah, suci. Kan dari awal dari sulbi Nabi Adam dulu kan begitu. Ditaruh di sana cahayanya Nabi Muhammad ini. Maka secara nasab ya Nabi Adam bapaknya Nabi Muhammad kan begitu. Tapi kalau hakikat Nabi Muhammad ini adalah bapak dari seluruh makhluk ini. Hakikatnya begitu. Karena Allah katakan laulaka ma khalaqtul akwan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka semua ini tidak ada ini. Ini furuk, cabang-cabang makhluk ini itu bercabang kepada nur Nabi Muhammad. Bercabang ke sana itu. Maka kalau hakikat Nabi Muhammad ini yang pertama. Tapi kalau secara basyariah Nabi Muhammad ini anak daripada Nabi Adam. Maka sambutan Nabi Adam, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Begitu sambutannya itu. Kok bisa Nabi Adam memandang ke kanan kok bahagia? Kalau saya baca dalam tafsir wa alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna alaihi min amalihim syai'a, kan gitu. Jadi bapak yang nanti anak-anaknya beriman, cucunya beriman itu akan disambungkan, dikumpulkan jadi setempat di mana mereka akan digolongkan sebagai ashabul yamin, kelompok kanan. Nah, itu mereka masuk surga bareng-bareng. Yang penting saya tegaskan lagi, masih sama-sama beriman. Masih sama beriman. Tapi kalau
yang satu beriman, satu murtad, putus, nggak sambung sudah. Nah, maka ini saya ulang-ulang kalimat ini. Mari kita saling menjaga, ya, saling menjaga. Kalau kita di kampung apa namanya ini, kampung Pengulon, ya, sama orang beriman ini, ya, ada keluarga, saudara, kawan, teman, tetangga. Kalau sudah tahu, oh dia adalah orang beriman, nah, saling jaga, saling jaga. Ada satu anaknya dibawa lari begitu, misalnya itu bagaimana? Saling mengingatkan, saling menasihati. Barangkali anak SMP, SMA kan bergaul kan kadang lepas kontrol. Saling mengingatkan. Jangan saling mencaci, mencemooh, dijelek-jelekkan. Itu nanti akhirnya putus asa orang. Tapi saling menjaga, ya. Saling menjaga, saling mengingatkan. Baik.